Apa jadinya ketika istri seharus berbagi suami dengan wanita lain? Bahkan rumah mereka berdiri berdampingan? Inilah kisah penuh air mata, pengkhianatan, dan balas dendam cerdas seorang perempuan bernama Lilia. Pagi itu, aroma kopi yang mengepul dari dapur seharusnya menjadi pembuka hari yang hangat bagi Lilia. Ia sudah terbiasa menyiapkan sarapan sederhana untuk suaminya, Budiman, nasi goreng dengan irisan telur dadar dan sedikit acar mentimun. Rumah mereka, sebuah rumah besar bergaya klasik di perumahan elit, selalu tampak damai dari luar. Tetangga pun sering memuji keharmonisan mereka. Pasangan mapan, punya satu anak yang sudah kuliah, dan kehidupan ekonomi yang tak pernah kekurangan. Namun, di balik senyum ramah Lilia, ada sesuatu yang ia simpan erat di dada. "Mas, sarapannya sudah siap," panggil Lilia sambil menata meja makan. Budiman turun dari lantai 2 dengan kemeja rapi, dasi yang sudah terikat di leher, dan wajah yang entah kenapa terlihat kaku. "Terima kasih, Li." Ia duduk tanpa banyak bicara. Sendok garpu beradu dengan piring, sementara Lilia memandanginya dengan tatapan yang syarat tanda tanya. Beberapa hari terakhir, Lilia merasakan perubahan dalam sikap suaminya. Pulang sering larut malam, lebih sering sibuk dengan ponsel, dan ketika ditanya, jawabannya selalu singkat. "Mas, belakangan ini kamu sering pulang malam. Kerjaan lagi banyak, ya?" Lilia berusaha membuka percakapan dengan nada selembut mungkin. Budiman terhenti sejenak, lalu meletakkan sendoknya. "Ya, begitulah. Proyek baru banyak menyita waktu." Jawaban itu tak sepenuhnya meyakinkan. Lilia mencoba tersenyum, meski dalam hati ia diliputi rasa was-was. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang seperti petir di siang bolong. Dari mulut tetangga yang terlalu cerewet, Lilia mengetahui bahwa Budiman telah menikah siri dengan seorang wanita bernama Sonia, seorang janda cantik yang baru pindah ke kompleks itu. Awalnya, Lilia tak percaya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak hanya dengan gosip. Namun, semua menjadi jelas ketika suatu sore, Budiman pulang dan ia memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Mas, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab dengan jujur." Suaranya bergetar, tapi matanya tajam menatap suaminya. Budiman menarik napas panjang. "Tentang apa? Benarkah kamu menikah siri dengan Sonia?" Keheningan sejenak memenuhi ruang tamu itu. Lilia merasa jantungnya berdetak begitu keras. Akhirnya Budiman berkata lirih, "Ya, itu benar. Aku sudah menikahinya." Bagai kaca pecah, hati Lilia hancur seketika. Ia terdiam, menahan tangis agar tidak jatuh di hadapan suaminya. "Mas, kenapa? Apa aku kurang dalam menemani hidupmu selama ini?" "Bukan begitu, Li. Kamu sudah jadi istri yang baik. Tapi, aku merasa ada yang hilang, ada kebutuhan yang tak bisa kujelaskan." Lilia tersenyum getir. "Kebutuhan? Jadi aku ini hanya tempat singgah sementara, begitu? Setelah puluhan tahun bersama, setelah aku mendampingi suka dan duka, kamu merasa masih kurang?" Budiman menunduk, tak sanggup menatap wajah istrinya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Luka itu semakin dalam ketika Sonia, dengan sengaja, memutuskan membeli rumah kecil tepat di sebelah rumah Lilia. Sore hari, Lilia melihat sendiri Sonia keluar dari mobil, membawa beberapa kardus. Senyumnya mengembang, seakan tak peduli bahwa tindakannya adalah penghinaan nyata. Rumah itu tak sebesar rumah Lilia, tapi cukup untuk menegaskan kehadirannya. Di malam harinya, Lilia tak kuasa menahan amarah. "Mas, kenapa kamu biarkan dia tinggal di sebelah rumah kita?" Lilia hampir berteriak, matanya berkaca-kaca. Budiman menghela napas. "Li, Sonia yang memilih rumah itu. Aku tidak bisa melarangnya." "Tidak bisa melarang? Atau memang kamu yang menginginkan begitu? Agar lebih mudah menemuinya, ya?" Budiman mencoba mendekat, tapi Lilia mundur selangkah. "Li, aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Aku tak mau ada pertengkaran." "Pertengkaran? Kamu yang membuat retak rumah tangga ini, Mas. Bukan aku." Suara Lilia pecah, akhirnya air mata jatuh juga. Budiman hanya terdiam, wajahnya dipenuhi rasa bersalah,
namun tak ada kata maaf yang tulus keluar dari mulutnya. Hari-hari berikutnya, Lilia memilih diam. Ia menjaga wibawa dirinya di hadapan tetangga dan keluarga. Ia tetap menjalankan peran sebagai istri sah, meski hatinya teriris setiap kali melihat Sonia tersenyum dari teras sebelah rumah. Di ruang keluarga, anak mereka, Rani, yang sedang kuliah di luar kota, menelpon. "Ibu, kok suaranya lemah sekali? Ada apa di rumah?" "Tidak apa-apa, Nak. Ibu baik-baik saja." Lilia berusaha terdengar tegar. "Ibu pasti sembunyikan sesuatu." "Ayah, ya." Lilia terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Nak, yang penting kamu fokus belajar. Jangan pikirkan hal lain." Air mata kembali mengalir setelah telepon ditutup. Ia merasa sendirian, tapi tetap memilih diam. Di teras rumah, Sonia kadang sengaja menyapa dengan manis. "Selamat sore, Mbak Lilia. Semoga sehat selalu, ya," ucapnya dengan senyum penuh arti. Lilia hanya membalas dengan anggukan singkat, meski hatinya berkecamuk. Dalam hati ia bergumam, "Aku mungkin bisa diam, tapi aku tidak akan pernah menyerahkan harga diriku." Malam itu, ketika Budiman pulang larut, Lilia masih menunggunya di ruang tamu. "Mas," panggilnya dengan suara berat. "Aku tidak akan memohon agar kamu kembali. Kalau ini jalan yang kamu pilih, silakan. Tapi ingat, aku tetap istri sahmu. Aku tidak akan menurunkan martabatku untuk bersaing dengan perempuan itu." Budiman terdiam, wajahnya kaku. "Aku hanya ingin kamu tahu," lanjut Lilia, "bahwa diamku bukan berarti aku kalah. Diamku adalah caraku menjaga nama baik keluarga." Budiman menunduk. Kata-kata Lilia menamparnya lebih keras daripada teriakan manapun. Lilia lalu berdiri, berjalan ke kamar tanpa menoleh lagi. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama. Namun ia juga tahu, di balik luka itu, masih ada harga diri yang tak bisa diganggu-gugat. Semenjak Sonia resmi tinggal di rumah sebelah, suasana lingkungan yang dulu terasa damai kini berubah menjadi panggung penuh luka bagi Lilia. Rumah besar yang dulu selalu hangat dengan canda tawa kini sepi, dingin, dan menyakitkan. Dari jendela kamarnya, Lilia bisa mendengar suara tawa Budiman bersama Sonia di teras rumah sebelah, seolah dunia mereka penuh kebahagiaan. Lilia menutup gorden dengan cepat. Dadanya sesak. Apakah aku sedang bermimpi buruk yang tak kunjung selesai? Suatu sore, Lilia sedang menyiram bunga di halaman depan. Ia berusaha tenang, mengalihkan pikiran dengan bercengkerama pada bunga mawar yang baru saja mekar. Namun, suara pintu rumah sebelah berderit. "Mas, tolong bawain keranjang ini, berat banget." Suara manja Sonia terdengar. Tak lama, Budiman muncul, mengenakan kaos santai, wajahnya tampak sumringah. Dengan penuh perhatian, ia mengambil keranjang belanjaan dari tangan Sonia. "Dasar kamu ini, ya, barang segini saja dibilang berat," ucap Budiman sambil terkekeh. Sonia menggandeng lengan Budiman, lalu menoleh sekilas ke arah Lilia yang masih berdiri di halaman. Senyum kecil terbit di wajahnya, bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh kemenangan. Selamat sore, Mbak Lilia." Sonia menyapa lantang. "Aku senang sekali Mas Budiman mau bantu aku belanja. Soalnya, aku gampang capek akhir-akhir ini." Budiman melirik ke arah Lilia, wajahnya kikuk. Lilia hanya menjawab dengan anggukan kecil, meski tangannya yang memegang selang bergetar. Dalam hati, ia berteriak, "Kalian sengaja, kan? Sengaja memamerkan ini di depan mataku." Malam harinya, ketika Budiman pulang ke rumah utama, Lilia mencoba menahan emosinya. "Mas," ucapnya pelan, "kamu tidak perlu pamer begitu di depan aku. Kalau mau ke rumah sebelah, silakan. Tapi jangan buat aku seperti orang asing." Budiman menghela napas. "Li, jangan salah paham. Aku hanya membantu Sonia. Dia kan sedang hamil muda. Wajar kalau aku lebih perhatian." Lilia tersentak. "Hamil?" "Iya." Budiman menunduk. "Beberapa minggu lalu Sonia bilang dia positif hamil. Itu sebabnya aku harus lebih menjaga dia." Lilia merasa dunia runtuh seketika. Rasanya tak ada pisau yang lebih tajam daripada kabar itu. "Hamil? Jadi sekarang aku harus menerima kenyataan bahwa kamu bukan hanya mendua,
tapi juga akan punya anak dengan dia. Suaranya parau. Li, tolong mengerti. Aku tidak berniat mengabaikanmu. Tapi aku juga harus bertanggung jawab pada Sonia dan anakku nanti. Anakmu? Lilia terisak. Lalu aku ini siapa? Aku istrimu yang sah, Mas. Aku yang sudah bertahun-tahun menemanimu. Tapi sekarang aku justru diperlakukan seperti bayangan. Budiman terdiam. Kata-kata Lilia bagai tamparan keras, namun ia memilih bungkam. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Lilia. Sonia semakin berani memamerkan kemesraan. Di pagi hari, Sonia sering sengaja berdiri di depan rumah sambil menggenggam tangan Budiman. Sesekali ia menepuk-nepuk perutnya yang mulai membesar, lalu tersenyum penuh arti ke arah rumah Lilia. Suatu pagi, ketika Lilia hendak keluar menuju pasar, Sonia berseru, "Mas, jangan lupa nanti antar aku kontrol ke dokter, ya. Janin kita harus dijaga baik-baik." Lilia berhenti sejenak, tubuhnya membeku. Sonia tahu ia mendengar, dan itu memang tujuannya. Budiman terlihat kikuk, tapi tetap tersenyum pada Sonia. "Iya, sayang, nanti aku antarkan." Lilia menunduk, pura-pura tak mendengar, lalu melangkah cepat ke arah mobilnya. Namun di dalam dada, air matanya sudah deras mengalir. Malam itu, Lilia duduk di ruang keluarga seorang diri. Televisi menyala, tapi ia tak benar-benar menonton. Pikirannya penuh sesak, kepalanya pening. Ia merasa semakin tertekan, semakin terpojok. Ketika Budiman masuk, ia memberanikan diri untuk bicara. "Mas, kalau begini caranya, aku bisa gila. Kamu tahu itu? Kamu membuatku seperti tahanan di rumahku sendiri. Setiap hari aku harus melihat istrimu yang lain tertawa di depan mataku." "Li," Budiman berusaha mendekat. "Jangan." Lilia berdiri cepat, menatapnya dengan mata merah. "Aku sudah berusaha diam, sudah berusaha sabar. Tapi sabar itu ada batasnya. Kamu lupa siapa aku? Aku istri sahmu, Mas. Aku yang mendampingimu dari nol. Dan sekarang aku dianggap apa?" Budiman menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah, namun sekali lagi, ia tak mampu berkata banyak. "Kalau kamu sudah memilih Sonia, kenapa kamu tidak pergi saja ke sana? Tinggal di sana sekalian. Jangan membuatku setiap hari menelan racun di depan rumahku sendiri." Suara Lilia menggema di ruang keluarga, diikuti tangis yang pecah. Budiman hanya terdiam, tak mampu menjawab. Malam itu, Lilia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis hingga suaranya serak. Ia merasa harga dirinya terinjak, kesabarannya diuji di titik terendah. Namun di tengah tangisnya, Lilia bergumam lirih, "Aku tidak akan kalah. Diamku bukan berarti aku menyerah. Aku akan tetap berdiri, meski kalian mencoba menjatuhkanku." Cahaya lampu kamar menyoroti wajahnya yang penuh air mata, tapi ada tekad baru di dalam matanya. Ia sadar, pertarungan batin ini baru saja dimulai. Pagi itu suasana rumah masih sepi. Burung-burung berkicau, sinar matahari menerobos lewat celah tirai. Lilia duduk di meja riasnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Di jari manisnya melingkar cincin berlian yang sudah lebih dari 2 dekade menghiasi tangan itu, cincin pemberian Budiman di hari pernikahan mereka. Cincin itu bukan sekadar perhiasan. Di dalamnya ada kenangan, janji, dan ikatan suci. Lilia mengelus cincin itu dengan jari, tersenyum getir. Hanya benda kecil, tapi begitu besar maknanya. Aku takkan pernah melepasnya. Siang harinya, Budiman masuk ke kamar dengan wajah canggung. Ia duduk di tepi ranjang, memandang Lilia yang sedang melipat pakaian. "Li, aku mau bicara." Nada suaranya berat, seperti orang yang sedang membawa kabar buruk. "Ada apa?" tanya Lilia tanpa menoleh. Budiman menarik napas panjang. "Sonia, dia lagi ngidam." Lilia berhenti melipat, lalu memutar badan. "Ngidam? Ya sudah, belikan saja apa yang dia mau. Itu kewajibanmu." Masalahnya, dia bilang dia ngidam cincin. "Cincin?" Kening Lilia berkerut. "Cincin apa?" Budiman menelan ludah, lalu menatap cincin di jari Lilia. "Cincinmu, Li." Dia bilang sudah sejak lama menginginkan cincin itu. Dan sekarang,
katanya bayi dalam kandungannya yang meminta. Hening. Dunia seakan berhenti berputar bagi Lilia. Jantungnya berdetak kencang. Mas, suaranya bergetar. Cincin ini, cincin pernikahan kita. Bagaimana mungkin kamu tega meminta aku memberikannya pada Sonia? Li, tolong mengerti. Ini cuma permintaan sementara. Katanya, kalau sudah merasa puas, dia tidak akan menuntut lagi. Lilia berdiri, matanya memerah. Permintaan bayi? Itu alasan paling tidak masuk akal yang pernah aku dengar. Kamu sadar tidak, Mas? Kamu sedang meminta aku menyerahkan simbol pernikahan kita kepada perempuan yang merebutmu. Budiman menunduk, tak mampu menatap matanya. Sore harinya, suara ketukan terdengar di pintu rumah. Sonia datang, perutnya yang mulai membesar tampak jelas. Ia mengenakan gaun hamil yang modis, bibirnya tersenyum lebar, namun tatapannya penuh kesombongan. Assalamualaikum, Mbak Lilia. Lilia membuka pintu dengan wajah dingin. Waalaikumsalam. Ada apa? Sonia langsung masuk tanpa dipersilakan. Aku cuma sebentar. Kok? Aku dengar Mas Budiman sudah menyampaikan permintaanku. Aku ngidam cincinmu itu. Katanya bayi yang minta. Jadi, ia mengulurkan tangannya. Bolehkan aku pakai? Lilia terdiam, menahan emosi yang mendidih. Cincin ini bukan mainan, Sonia. Ini simbol pernikahanku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang maknanya. Sonia terkekeh, menepuk perutnya. Aduh, Mbak, jangan kaku begitu, dong. Namanya juga ngidam. Masa calon ibu dibiarkan kecewa? Kamu kan tahu, kalau ibu hamil kecewa, bisa-bisa bayinya yang kena dampak. Kamu tega kalau bayi ini kenapa-kenapa. Jangan putar balikan keadaan. Suara Lilia meninggi. Aku tidak akan menyerahkan cincin ini. Kalau kamu mau cincin berlian, beli sendiri. Atau minta suamimu, Budiman, belikan. Sonia mendecak kesal. Astaga, pelit sekali sih. Padahal kamu itu hidup berkecukupan, rumah besar, perhiasan banyak. Masa kasih cincin satu saja tidak mau? Serakah sekali, Mbak, katanya istri Syalihah, tapi kok tidak mau berbagi? Berbagi? Lilia hampir berteriak. Kamu merebut suamiku, lalu sekarang mau merebut cincin pernikahanku juga, dan kamu menyebut itu berbagi? Dasar tidak tahu malu. Budiman yang sejak tadi diam di ruang tamu akhirnya bangkit. Sudahlah, jangan ribut. Li, coba kamu mengalah. Demi bayi. Lilia menoleh dengan tatapan tajam. Mas, cukup. Aku sudah diam selama ini. Aku sudah menelan semua penghinaan. Tapi kali ini, jangan pernah suruh aku menyerahkan cincin ini. Kalau kamu memang laki-laki, buktikan tanggung jawabmu dengan membelikan cincin baru untuk Sonia, bukan menyuruhku melepaskan cincin yang menjadi lambang pernikahan kita. Budiman terdiam. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Sonia justru semakin panas. Mas, lihat tuh. Istrimu itu tidak nurut. Istri durhaka namanya, kalau tidak mau memenuhi permintaan suaminya. Kamu harusnya tegas, jangan lembek begini. Aku ini yang lagi mengandung anakmu. Aku lebih butuh perhatian. Durhaka? Lilia menatap Sonia dengan mata berapi. Jangan sekali-sekali kamu berani menuduh aku durhaka. Aku ini istri sah, yang mendampingi Budiman sejak awal. Kamu siapa? Istri siri yang datang seenaknya, mengusik rumah tangga orang. Kalau ada yang durhaka, itu justru kamu, durhaka terhadap sesama perempuan, merampas kebahagiaan orang lain. Sonia terperanjat, wajahnya memerah. Berani sekali kamu bicara begitu. Jangan lupa, aku ini juga istrinya Mas Budiman. Aku juga punya hak. Hak? Lilia mendengus. Hakmu hanya sejauh yang dia berikan padamu. Tapi cincin ini, rumah ini, nama ini, semua milikku sebagai istri sah. Kamu tidak bisa merampasnya, meski 1000 kali kamu ngidam. Pertengkaran semakin panas. Sonia menjerit-jerit, menangis pura-pura sambil memegang perutnya. Mas, lihat ini, aku bisa stres kalau terus diperlakukan begini. Bagaimana dengan bayi kita? Kalau sampai kenapa-kenapa,
Itu salah Lilia. Budiman panik, segera menghampiri Sonia. Tenang, sayang, jangan emosi. Kasihan bayinya. Lilia menatap adegan itu dengan hati hancur. Jadi aku yang bersalah? Aku yang dituduh membahayakan bayi? Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi suaranya tetap tegas. Mas Budiman, kalau kamu lebih percaya pada air mata pura-pura daripada kesetiaan yang nyata, silakan. Tapi ingat satu hal, jangan pernah suruh aku menyerahkan cincin ini. Karena kalau itu terjadi, bukan hanya cincin yang akan hilang. Aku juga akan pergi, membawa semua martabatku, dan meninggalkanmu bersama Sonia. Ruangan mendadak hening. Sonia melotot, tak menyangka Lilia berani berkata demikian. Budiman hanya terdiam, wajahnya pucat. Malam itu, Lilia duduk sendirian di kamar. Ia menatap cincin di jarinya, mengingat lagi janji suci yang pernah diikrarkan Budiman di hadapan saksi puluhan tahun lalu. Mas, kamu yang memberiku cincin ini. Kamu yang berjanji akan setia. Tapi sekarang kamu sendiri yang ingin merampasnya kembali. Apa semua janji itu sudah mati? Tangisnya pecah lagi. Namun di sela-sela tangis itu, ada api yang mulai menyala. Kalau mereka pikir aku akan kalah, mereka salah. Aku tidak akan biarkan Sonia menginjakku sesukanya. Aku bukan perempuan lemah. Aku akan berdiri dengan caraku. Keesokan paginya, Sonia kembali datang, wajahnya cerah seolah tak terjadi apa-apa. Mbak, aku masih tunggu cincin itu, ya? Jangan lama-lama, nanti bayiku rewel. Lilia menatapnya tajam. Kali ini ia tidak menangis, tidak goyah. Dengar baik-baik, Sonia. Selama aku masih hidup, cincin ini tidak akan pernah berpindah ke jarimu. Jadi berhenti bermimpi. Sonia terdiam, wajahnya menegang. Kita lihat saja nanti. Lilia berbalik, menutup pintu dengan tegas. Di balik pintu, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu perang terbuka sudah dimulai. Dan ia siap menjalaninya. Malam itu Lilia terjaga di ranjangnya. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya bulan menembus dari sela tirai. Budiman sudah tertidur di sofa ruang tamu, pula setelah lelah mondar-mandir antara dua rumah. Tapi mata Lilia menolak terpejam. Ia menatap cincin berlian di jari manisnya. Kilau kecil itu menusuk perasaan. Cinta, janji, luka, sekaligus kekuatan. Kalau mereka ingin cincin ini, biar saja. Tapi bukan cincin ini yang akan berpindah tangan. Aku tidak sebodoh itu. Di kepalanya mulai tersusun rencana. Ia akan menukar cincin berliannya dengan replika palsu. Biar Sonia puas dengan kebohongannya sendiri. Keesokan harinya, Lilia pergi ke toko perhiasan lama langganannya, seorang pengrajin yang sudah mengenalnya sejak lama. Bu Lilia, sapa pemilik toko dengan ramah. Lama tak berkunjung, ada yang bisa saya bantu? Lilia membuka kotak kecil berisi cincin berlian. Saya ingin dibuatkan tiruan yang persis sama. Bahan apa saja, asal mirip. Yang penting kalau dilihat sekilas tidak ada bedanya. Pemilik toko terdiam sejenak, lalu bertanya hati-hati, kalau boleh tahu, untuk apa, Bu? Lilia tersenyum tipis. Anggap saja untuk sebuah permainan. Tapi saya perlu secepatnya. Pengrajin itu mengangguk. Baik, 2 minggu cukup. Hasilnya akan sama persis. Hanya saja nilainya, tentu tidak seberapa. Itu yang saya mau, kata Lilia mantap. Saat ia melangkah keluar dari toko, ada semacam kelegaan yang membuncah di dadanya. Biar mereka pikir sudah menang. Padahal yang mereka genggam hanyalah kepalsuan. Hari-hari berjalan. Sonia masih terus menuntut cincin itu, kadang dengan nada manja, kadang dengan sindiran tajam. Mas, sampai kapan sih cincin itu belum juga dikasih? Mbak Lilia pelit sekali. Jangan-jangan dia tidak rela? Budiman hanya bisa terdiam, canggung, lalu berusaha meredakan suasana. Lilia mendengarnya, tapi ia memilih menunggu. Sabar sebentar lagi, Sonia. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Atau setidaknya apa yang kau kira kau inginkan. Namun bukan hanya soal cincin. Tekanan demi tekanan membuat Lilia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup berdampingan dengan Sonia. Apalagi rumah mereka hanya terpisah dinding.
Setiap tawa, setiap suara manja Sonia adalah racun bagi hatinya. Di ruang tamu, Lilia duduk sendiri. Ia membuka laptop, mulai mencari agen properti. Rumah dijual cepat. Harga negosiable. Hubungi saya segera. Tangannya bergetar saat mengetik, tapi tekadnya bulat. Ia sudah siap melepaskan rumah megah itu, tempat penuh kenangan, tempat di mana ia membesarkan anak, tempat semua momen bahagia dan luka terjadi. Lebih baik aku pergi dengan kepala tegak, daripada bertahan hanya untuk diinjak-injak. Ia menghubungi agen properti secara diam-diam, meminta proses dilakukan tanpa sepengetahuan Budiman. Agen itu menyanggupi, asalkan ada tanda tangan Lilia sebagai pemilik sah. Jangan khawatir, kata Lilia lirih di telepon. Saya yang akan mengurus semuanya. Beberapa hari kemudian, Sonia kembali datang dengan wajah penuh kemenangan. Mas Budiman sudah janji, loh, katanya cincin itu segera aku dapatkan. Jadi aku datang menagih. Lilia menatapnya dengan dingin. Sabar, Sonia. Kalau memang itu yang kamu mau, aku akan memberikannya. Sonia tersenyum puas, seakan sudah menang perang. Nah, begitu dong. Mbak tidak usah pelit. Anggap saja aku ini saudara. Kita kan sama-sama istri. Lilia menahan tawa getir. Saudara? Perempuan sepertimu hanya bisa menyebut dirinya saudara setelah merampas suami orang. Tapi ia diam. Karena sebentar lagi, Sonia akan menerima hadiah yang pantas. Malam itu, saat Budiman pulang, Lilia menyodorkan kotak kecil. Mas, ucapnya datar. Kalau memang itu yang kalian mau, ini cincinnya. Berikan pada Sonia. Budiman tampak lega. Terima kasih, Li. Kamu akhirnya mengerti juga. Lilia menatapnya tajam. Jangan salah paham. Aku menyerahkan bukan karena aku rela. Tapi karena aku sudah muak dengan drama ini. Ambil, dan semoga kalian puas. Kotak itu berpindah tangan. Budiman menunduk, merasa ada sesuatu yang hilang dalam sorot mata Lilia malam itu, tapi ia tidak berani bertanya. Keesokan harinya, dari jendela kamarnya, Lilia melihat Sonia pamer cincin itu pada beberapa tetangga. Lihat, ini cincin berlian dari Mas Budiman. Bukti cintanya pada aku dan bayinya. Sonia berseru sambil tertawa manja. Tetangga mengangguk-angguk, sebagian tersenyum canggung. Lilia hanya menutup tirai, tersenyum sinis. Nikmatilah, Sonia. Itu hanya kepalsuan. Sama palsunya dengan cinta yang kamu kira milikmu. Sementara itu, urusan rumah semakin mendekati kepastian. Agen properti menghubungi Lilia. Bu, sudah ada pembeli serius. Harga sesuai dengan yang ibu minta. Tinggal tanda tangan surat jual beli. Bagus, jawab Lilia pelan. Segera atur pertemuan. Tapi pastikan suami saya tidak tahu apa-apa sampai semuanya selesai. Baik, Bu. Lilia menutup telepon dengan napas panjang. Ia menatap sekeliling rumah. Setiap sudut menyimpan kenangan. Foto keluarga di dinding, lemari penuh buku, taman kecil yang dulu ia rawat bersama anaknya. Air matanya jatuh. Selamat tinggal, rumahku. Aku harus pergi, demi harga diriku. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, Lilia menatap Budiman yang sibuk dengan ponselnya. Mas, katanya tiba-tiba. Kalau suatu hari aku pergi dari rumah ini, apa kamu akan mencariku? Budiman mengangkat kepala, terkejut. Apa maksudmu, Li? Jangan bicara aneh-aneh. Lilia tersenyum samar. Aku hanya ingin tahu jawabannya. Budiman terdiam, lalu berkata lirih, aku tidak tahu. Itu jawaban yang cukup bagi Lilia. Hatinya lah yang menegaskan, ia tidak lagi punya tempat di sisi Budiman. Malam itu, ia menulis sebuah catatan di meja rias. Mas Budiman, aku telah memberikan yang kamu mau, bahkan sampai cincinnya. Tapi aku tidak akan memberikan diriku untuk terus diinjak. Aku pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku ingin menjaga martabatku sendiri. Semoga suatu saat kamu sadar, apa yang benar-benar berharga telah kamu sia-siakan. Tangannya bergetar menulis kalimat terakhir, lalu ia lipat kertas itu rapi. Ia menatap cermin, menegakkan tubuh,
menghapus air mata. Aku Lilia. Aku bukan perempuan yang kalah. Di luar, suara Sonia terdengar riang, tertawa bersama Budiman. Tapi Lilia sudah tidak lagi merasa tersakiti. Di hatinya hanya ada ketegasan. Sebentar lagi ia akan meninggalkan semua ini. Biarlah mereka saling membohongi dengan cincin palsu dan cinta yang rapuh. Aku akan pergi dengan harga diri yang tetap utuh. Dan dengan itu, langkah baru Lilia sudah dimulai. Langit sore itu berwarna kelabu. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun kering jatuh ke halaman rumah Lilia. Seperti pertanda bahwa sesuatu akan berakhir. Di ruang tamu, Lilia duduk tenang dengan segelas teh hangat. Tangannya masih memainkan cincin yang setia melingkar di jari manisnya. Cincin asli itu, berlian yang tak ternilai baginya. Di luar, suara Sonia dan Budiman terdengar samar. Tawa Sonia meninggi, seperti biasa penuh kemenangan. Lilia menutup mata, menarik napas panjang. Sudah cukup. Semua ini harus berakhir. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan lebih jauh. Syarat Lilia. Malam itu, ketika Budiman masuk rumah utama, Lilia langsung menatapnya dengan mata tajam. "Mas," ucapnya pelan namun tegas. "Aku sudah putuskan sesuatu." Budiman menaruh tas kerjanya, heran. "Putuskan apa?" Lilia mengangkat tangannya, memperlihatkan cincin berlian. "Kalau kamu benar-benar ingin cincin ini berpindah ke Sonia, ada syaratnya. Aku akan menyerahkannya, hanya jika kamu menceraikanku." Budiman terdiam, wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu, Li? Jangan main-main." "Aku tidak main-main," jawab Lilia mantap. "Aku sudah cukup menelan semua penghinaan. Kamu sudah menikah siri, sudah membawanya ke rumah sebelah, sudah membuatku tiap hari hidup dalam neraka. Kalau kamu ingin cincin ini, kamu harus menceraikan aku secara sah. Aku ingin kebebasan. Itu harga cincin ini." Budiman terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Lilia menatapnya tajam, seolah menantang, "Berani pilih, atau terus berdusta?" Sonia merasa menang. Keesokan harinya, Sonia mendengar kabar itu dari Budiman. Ia hampir melompat kegirangan. "Mas, ini kesempatan emas," serunya dengan mata berbinar. "Kalau Mbak Lilia sudah minta cerai, artinya jalan kita terbuka. Kita bisa hidup tanpa gangguan lagi." Budiman masih gelisah. "Tapi, Sonia, Lilia itu istri sahku. Kami sudah menikah puluhan tahun. Bagaimanapun juga, dia sudah mendampingi aku dari nol." Sonia merengut, lalu mendekat dengan suara manja. "Mas, jangan bimbang begitu. Bukankah aku yang sekarang mengandung anakmu? Aku yang akan memberikan keturunan baru untukmu? Lilia sudah tidak bisa memberimu itu lagi. Cincin itu cuma alasan saja. Anggap saja kau memang harus memilih." Budiman menunduk, wajahnya tegang. "Mas, jangan bodoh." Sonia menekan lagi. "Kalau kau tetap mempertahankan Lilia, kau hanya akan hidup dalam dua dunia. Dia akan selalu jadi penghalang. Selesaikan semuanya. Ceraikan dia, dan aku akan jadi satu-satunya istrimu. Itu keinginan bayimu juga, kan?" Budiman terdiam lama. Kata-kata Sonia memang kejam, tapi ia tidak bisa menyangkal, Sonia hamil, dan ia merasa bertanggung jawab. Pertengkaran panas. Malamnya, Budiman kembali ke rumah utama. Wajahnya kusut. Lilia sedang menata meja makan, namun ia bisa merasakan sesuatu akan terjadi. "Li," ucap Budiman berat. "Tentang yang kamu katakan kemarin, aku sudah pikirkan." Lilia berhenti, lalu menatapnya. "Dan?" Budiman menarik napas panjang. "Kalau itu yang kamu mau, baiklah. Aku setuju menceraikanmu." Sejenak hening. Lilia menunduk, lalu tersenyum tipis. "Akhirnya kamu berani juga memilih." Budiman menelan ludah. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah membenci kamu. Aku hanya..." "Sudah, Mas," potong Lilia. "Aku tidak butuh alasan lagi. Semua sudah jelas sejak lama." Saat itu, Sonia tiba-tiba masuk, tanpa permisi, dengan wajah sumringah. "Alhamdulillah," serunya.
Akhirnya Mas Budiman mau ambil keputusan yang benar. Aku bangga padamu, Mas. Lilia mendengus. Kamu memang tak tahu malu, Sonia, mengucap syukur di atas penderitaan orang lain. Sonia mendekat, menatap Lilia dengan senyum mengejek. Penderitaan? Justru ini keadilan. Kamu sudah terlalu lama menikmati segalanya. Sekarang giliranku. Aku yang muda, aku yang hamil, aku yang lebih butuh cinta Budiman. Kamu sudah selesai. Selesai? Lilia berdiri, suaranya meninggi. Jangan kira aku kalah hanya karena aku pergi. Aku pergi bukan karena kamu menang, Sonia. Aku pergi karena aku tidak mau mengotori diriku dengan persaingan kotor melawan perempuan yang tidak tahu harga diri. Sonia tertawa sinis. Kalah tetap kalah, Mbak. Kamu boleh bilang apa saja, tapi akhirnya kamu tetap yang ditinggalkan. Dan aku, yang dipilih. Budiman berdiri di antara mereka, mencoba meredakan. Sudahlah, jangan ribut. Tapi Lilia menatapnya tajam. Diamlah, Mas. Kamu sendiri yang membuat semua ini terjadi. Proses perceraian berjalan cepat. Lilia sudah menyiapkan segalanya. Dokumen, tanda tangan, bahkan pengacara untuk memastikan hak-haknya. Budiman hanya menurut, tak banyak melawan. Sonia semakin gembira. Ia bahkan sering berkata pada tetangga dengan bangga. Sebentar lagi aku jadi istri sah. Aku akan ganti posisi Mbak Lilia. Cincin berlian itu juga sudah jadi milikku. Semua orang akan tahu siapa pemenangnya. Tetangga hanya bisa berbisik-bisik. Sebagian iba pada Lilia, sebagian lagi tak berani ikut campur. Lilia tetap tenang. Senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya, meski dalam hati ia hancur. Ia tahu, setiap orang mengira ia kalah. Tapi ia menyimpan rahasia besar, cincin yang akan ia serahkan hanyalah palsu. Biarlah mereka tertipu. Biarlah dunia mengira Sonia menang. Tapi aku tahu, yang sejati tetap bersamaku. Hari perpisahan. Hari itu akhirnya tiba. Di pengadilan agama, perceraian resmi diputuskan. Suasana ruangan sunyi, hanya suara hakim yang tegas membacakan putusan. Dengan ini, pernikahan antara Budiman dan Lilia dinyatakan berakhir. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati. Lilia mengangguk, wajahnya tenang. Budiman menunduk, terlihat berat, tapi Sonia di sampingnya tersenyum lebar, penuh kepuasan. Saat keluar dari gedung, Sonia mendekat ke Lilia dengan suara penuh ejekan. Akhirnya kamu bebas, Mbak. Terima kasih sudah menyerah. Oh ya, jangan lupa, cincinnya. Janjimu kan jelas? Kamu akan menyerahkannya setelah diceraikan. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti kemenangan mutlak bagi Sonia. Ia berjalan dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan perut hamilnya dan cincin, berlian, yang kini melingkar di jarinya. Lihat, Mas Budiman sekarang hanya milikku. Sering ia ucapkan pada tetangga yang tak pernah benar-benar ingin mendengar. Budiman lebih banyak diam. Ia ikut Sonia karena merasa sudah terikat oleh janin yang dikandungnya. Tapi jauh di dalam hati, ada kekosongan besar yang sulit dijelaskan. Rumah besar yang dulu dipenuhi tawa kini hanya tinggal kenangan. Rencana pindah. Suatu sore, Sonia duduk di teras rumah kecilnya sambil mengelus perut. Mas, aku tidak mau terus tinggal di rumah sempit ini. Capek rasanya. Kita kan punya rumah besar, bekas Mbak Lilia. Kenapa tidak pindah saja ke sana? Itu kan memang rumahmu juga. Budiman terdiam, wajahnya tegang. Rumah itu bukan milikku lagi. Sonia mengernyit. Maksudmu? Waktu cerai, aku tidak urus asetnya. Aku pikir rumah itu tetap untuk Lilia. Tapi aku dengar dia sudah menjualnya. Sonia tercengang. Apa? Jadi rumah besar itu sudah terjual? Mas, bagaimana bisa? Kenapa kamu biarkan? Budiman mengusap wajahnya, lelah. Aku tidak tahu dia bergerak secepat itu. Semua surat atas nama Lilia. Aku tidak punya kuasa. Sekarang rumah itu bukan milik kita lagi. Sonia meledak marah. Lalu kita harus tinggal di sini? Di rumah kecil pengap ini? Mas, aku hamil. Aku butuh kenyamanan.
Mana janji-janji manismu dulu? Katanya aku akan jadi ratu. Budiman terdiam, merasa semakin terpojok. Ia menyesali banyak hal, tapi semuanya sudah terlambat. Keuangan menipis. Bulan berganti. Pengeluaran untuk kebutuhan Sonia yang sedang hamil semakin besar. Biaya kontrol dokter, makanan bergizi, perlengkapan bayi, semua menguras tabungan Budiman. Apalagi setelah perceraian, usahanya tidak berjalan mulus. Reputasinya di mata kolega ikut goyah. Banyak yang berbisik-bisik tentang skandal rumah tangganya. Proyek demi proyek terhambat. Di meja makan, Sonia menghentakkan sendok. "Mas, tabungan kita makin menipis. Bagaimana nanti kalau aku melahirkan? Biaya rumah sakit itu tidak kecil." Budiman memijat pelipisnya. "Aku sedang berusaha, San. Jangan tekan aku terus." "Berusaha? Dengan apa? Hutang?" Sonia mendengus. "Kamu laki-laki, kepala rumah tangga. Jangan biarkan aku melahirkan dalam kesusahan. Ingat, aku mengandung anakmu." Budiman terdiam. Beban di pundaknya terasa makin berat. Ide Sonia. Beberapa hari kemudian, Sonia menghampiri Budiman dengan wajah penuh ide. Ia menunjuk cincin berlian di jarinya. "Mas, kita tidak perlu khawatir soal uang. Kita punya ini, cincin berlian Lilia. Pasti harganya mahal sekali. Jual saja, pasti cukup untuk biaya melahirkan dan kebutuhan beberapa bulan ke depan." Budiman terbelalak. "Apa kamu gila, Sonia? Itu cincin pernikahanku dulu dengan Lilia. Bagaimanapun, aku tidak tega menjualnya." Sonia mendengus. "Tega atau tidak, kita butuh uang. Apa lebih penting, cincin kenangan atau nyawa istrimu dan anakmu? Jangan bodoh, Mas. Cincin ini sudah jadi milikku sekarang. Aku berhak memutuskan." Tanpa menunggu jawaban, Sonia melepas cincin dari jarinya, lalu meletakkannya di meja. "Besok kita ke toko emas." Selesai. Budiman hanya bisa menatap cincin itu dengan hati yang remuk. Ia tahu, cincin itu seharusnya tidak pernah berpindah tangan. Tapi ia sudah kehilangan segalanya. Rumah, istri sah, martabat. Sekarang, bahkan kenangan pun akan dijual. Keesokan harinya, mereka datang ke toko perhiasan besar di pusat kota. Sonia melangkah penuh percaya diri, cincin di genggamannya berkilau. "Pak, saya mau menjual cincin ini," katanya angkuh pada pemilik toko. Pemilik toko menerima cincin itu, lalu memeriksanya dengan kaca pembesar. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah. Ia menoleh pada Budiman dan Sonia dengan ekspresi heran. "Maaf, Bu, cincin ini palsu." Sonia terperanjat. "Apa? Tidak mungkin. Ini cincin berlian, pemberian Mas Budiman dari istrinya yang dulu. Mana mungkin palsu?" Pemilik toko menggeleng. "Lihat ini." Ia menunjukkan kaca pembesar. Berlian asli tidak akan memantulkan cahaya seperti ini. Bahannya kaca kristal, bukan berlian. Nilainya tidak seberapa. Budiman mematung, matanya melebar. Ingatannya langsung melayang ke hari perpisahan dengan Lilia. Senyum tenang mantan istrinya, kata-kata yang penuh wibawa. Semua mulai masuk akal. Sonia, sebaliknya, menjerit histeris. "Tidak, tidak mungkin. Mbak Lilia menipuku. Dia penipu. Perempuan licik." Orang-orang di toko mulai memperhatikan. Sonia semakin panik. "Mas, katakan sesuatu. Ini pasti ada kesalahan." Budiman menutup wajahnya dengan tangan. "Sonia, aku yang bodoh. Aku yang terlalu buta. Lilia bukan penipu. Dia hanya lebih cerdas daripada kita." Sonia mengamuk. Dalam perjalanan pulang, Sonia tidak berhenti memaki. "Dasar perempuan tua licik. Dia sengaja mempermalukan kita. Semua orang pasti tahu aku pakai cincin palsu selama ini. Mas, kamu harus tuntut dia. Harus." Budiman hanya diam, menatap jalan kosong di depannya. "Mas, kamu dengar tidak?" Sonia menghentakkan tangannya di dashboard mobil. Budiman akhirnya menjawab dengan suara rendah. "Sonia,
berhenti. Cukup. Aku sudah salah besar meninggalkan Lilia. Aku kira aku menang, tapi ternyata aku kehilangan segalanya. Sonia ternganga, tak percaya mendengar kalimat itu. Apa maksudmu? Jadi kamu menyesal menikah denganku? Budiman tidak menjawab. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus tanpa arah. Lilia dari kejauhan. Sementara itu, di tempat lain, Lilia sedang berkemas di rumah barunya yang lebih kecil namun hangat. Ia menata vas bunga di meja, menempelkan foto dirinya bersama Rani, anaknya, di dinding. Ia tahu, kabar tentang cincin palsu itu pada akhirnya akan sampai ke Budiman dan Sonia. Tapi ia tidak peduli. Di jari manisnya masih melingkar cincin asli, berkilau tenang. Ia tersenyum sambil berbisik, "Ini milikku, dan akan selalu menjadi milikku." Ia sudah melepaskan rumah besar, suami, bahkan kenyamanan hidup yang dulu. Tapi ia berhasil menjaga satu hal, martabatnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Budiman dan Sonia. Tanpa rumah besar, tanpa cincin yang bisa dijual, keuangan mereka semakin menipis. Sonia sering menangis dan mengamuk, menyalahkan Budiman atas semua penderitaan. "Kalau saja kamu tidak cerai dengan Lilia, kita tidak akan sengsara begini. Kalau saja kamu lebih tegas, kita tidak akan tinggal di rumah kecil ini. Semua salahmu, Mas." Budiman hanya bisa diam. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, semua sudah terlambat. Di hatinya, ia sadar, Lilia tidak pernah kalah. Dialah yang kalah, oleh nafsu, oleh kebodohan, oleh perempuan yang sekarang duduk di depannya sambil mengelus perut dengan wajah masam. Dan cincin palsu di jari Sonia menjadi simbol nyata dari semua itu. Tangisan bayi baru lahir terdengar nyaring memenuhi rumah kecil itu. Sonia, wajahnya pucat dan rambutnya berantakan, terbaring di ranjang dengan mata sayu. Namun alih-alih bahagia, wajahnya justru dipenuhi kegelisahan dan kemarahan. "Mas?" teriaknya histeris, suara serak bercampur tangis. "Kenapa hidupku jadi seperti ini? Aku melahirkan anakmu, tapi lihatlah, aku melahirkan di rumah sakit kelas 3. Aku malu, Mas. Harusnya aku jadi ratu, dapat kamar VIP, semua orang iri. Tapi ini, aku dipandang rendah." Budiman berdiri di samping ranjang, menggendong bayi mungil mereka yang masih merah. Ia mencoba menenangkan, "San, yang penting kamu dan bayi sehat. Jangan pikirkan yang lain dulu. Jangan pikirkan." Sonia menjerit, memukul kasur dengan tangan gemetar. "Aku korbankan segalanya demi kamu. Aku rela dimadu, aku rela dimaki orang. Semua karena aku yakin kamu bisa bahagiakan aku. Tapi apa yang aku dapat? Rumah kecil, hutang menumpuk, cincin palsu, aib di mana-mana." Budiman terdiam. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada pisau. Budiman terpuruk. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu justru membuat keadaan semakin buruk. Biaya perawatan bayi, susu formula, dan kebutuhan sehari-hari menguras kantong Budiman. Usaha yang ia jalankan merugi, hutang semakin menumpuk. Ia sering duduk termenung di depan rumah, rokok terselip di jarinya, pandangan kosong. Tetangga yang lewat hanya melirik sekilas, lalu berpaling. Tidak ada lagi sapaan hangat seperti dulu saat ia masih bersama Lilia di rumah besar. "Aku jatuh terlalu dalam," batinnya. "Aku kira aku mengejar kebahagiaan, tapi ternyata aku menjerumuskan diriku sendiri." Setiap malam, Sonia terus mengomel, kadang menangis, kadang menjerit. Rumah kecil itu berubah menjadi neraka yang tak pernah sepi dari pertengkaran. Pertengkaran yang meledak. Suatu malam, Sonia melempar botol susu bayi ke lantai hingga pecah. Bayi mereka menangis keras, namun Sonia tidak peduli. "Mas, aku sudah tidak tahan. Kamu gagal sebagai suami. Kamu gagal sebagai ayah. Lihatlah kita, miskin, sengsara, dipermalukan. Semua ini karena kamu." Budiman membentak untuk pertama kalinya, suaranya serak menahan amarah. "Cukup, Sonia. Jangan salahkan aku terus. Kamu juga yang memprovokasi aku meninggalkan Lilia. Kamu yang minta aku pilih kamu. Sekarang kamu terima akibatnya." Sonia terdiam sejenak, matanya membelalak,
lalu meledak lebih keras. Jadi sekarang kamu salahkan aku? Kalau kamu memang lelaki sejati, kamu harus bisa bahagiakan aku. Jangan balas dendam dengan kata-kata murahan. Budiman memukul meja hingga suaranya menggelegar. Aku sudah hancur. Sonia, hancur? Apa kamu tidak mengerti? Aku kehilangan rumah, kehilangan kehormatan, kehilangan Lilia. Dan sekarang aku terjebak dalam neraka ini. Tangisan bayi makin keras. Sonia menutup telinganya, histeris. Aku benci hidup ini. Aku benci. Aku lebih baik mati daripada sengsara begini. Budiman merosot ke lantai, memeluk wajahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Kehidupan yang pernah dipenuhi intrik, air mata, dan pengkhianatan kini telah berganti halaman. Lilia melangkah maju dengan keyakinan baru, meninggalkan segala luka yang dulu mengikatnya. Usaha catering kecil yang ia rintis berkembang pesat. Dari dapur sederhana, kini ia mampu menyewa tempat produksi yang lebih luas. Pesanan datang silih berganti, dari acara keluarga hingga pernikahan besar. Namanya mulai dikenal sebagai penyedia hidangan yang tak hanya lezat, tetapi juga penuh ketulusan. Semua itu ia capai bukan karena ambisi semata, melainkan karena ketekunan dan keberanian untuk memulai kembali. Rani tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta. Meski tanpa kehadiran ayah di sisinya, ia tidak merasa kekurangan. Lilia mengajarinya arti kemandirian, martabat, dan keteguhan hati. Gadis kecil itu belajar dari ibunya bahwa luka bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Sementara itu, di sudut lain kehidupan, Budiman dan Sonia terperangkap dalam kenyataan pahit. Rumah tangga yang mereka bangun di atas dasar pengkhianatan runtuh sedikit demi sedikit. Keuangan mereka yang semula diharapkan bisa membawa kemewahan, justru menjadi beban. Hutang menjerat, usaha gagal, dan lingkungan sekitar menutup pintu bagi mereka. Sonia hidup dalam amarah dan penyesalan. Histeria yang dulu menjadi senjatanya untuk menuntut, kini berubah menjadi beban yang mengekang. Kehidupannya tidak pernah seindah bayangan saat merebut Budiman dari Lilia. Ia terjebak dalam lingkaran rasa iri yang tak berujung, menatap ke masa lalu dengan dendam yang tak pernah reda. Budiman, di sisi lain, hanyut dalam rasa bersalah. Ia menyadari betapa besar kesalahan yang ia perbuat, namun semua sudah terlambat. Martabat yang dulu ia abaikan, kini menjadi penyesalan yang tak bisa ditebus. Ia kehilangan istri setia yang dulu rela menjaga rumah tangga dengan sabar, dan menggantinya dengan hubungan yang penuh konflik. Kehidupan mereka berdua menjadi cermin pahit dari pilihan yang salah. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa dipamerkan, tidak ada lagi kebanggaan untuk dibanggakan. Yang tersisa hanyalah reruntuhan mimpi, tangis bayi yang menuntut masa depan, dan hati yang terus dihantui penyesalan. Lilia, dari kejauhan, tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Ia tidak menyimpan dendam, hanya rasa lega. Ia tahu, luka yang dulu membelenggu akhirnya memberinya kekuatan untuk bangkit. Hidupnya kini berjalan di jalan yang ia pilih sendiri, bukan jalan yang dipaksakan oleh pengkhianatan atau pertengkaran. Dengan langkah tenang, ia menapaki hari-hari barunya. Bukan lagi sebagai perempuan yang dikhianati, melainkan sebagai perempuan yang menang dengan harga diri. Cincin berlian yang masih ia simpan dengan rapi menjadi simbol keberanian itu, bukan sekadar perhiasan, tetapi pengingat bahwa martabat jauh lebih berharga daripada kemewahan semu. Dan begitulah, kisah ini berakhir dengan garis yang jelas. Mereka yang menipu dengan nafsu akhirnya terjerat dalam penderitaan. Mereka yang memilih bertahan dengan martabat menemukan jalan keluar menuju cahaya. Di bawah langit yang terus berganti, Lilia melangkah semakin jauh dari masa lalunya. Ia tidak lagi terikat pada nama Budiman atau bayangan Sonia. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, utuh, bebas, dan penuh harapan.